PSSI angkat bicara terkait proses sumpah WNI Mees Hilger dan Elianore Inder. Indra Syafri berharap PSSI segera proses administrasi 3 pemain keturunan baru. Sintayong akan tinggal di Indonesia seumur hidup. Timnas Indonesia lolos Piala Asia U20, Indra Syafri dan Sintayong jabat tangan di lapangan. Erick Thohir ungkap rasa syukur setelah Timnas U20 lolos ke Piala Asia. Yunus Nusi mengungkapkan proses yang tengah dijalani Mees Hilger dan Elianore Inder dalam rangka pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat skuad Garuda yang akan menghadapi 2 laga penting melawan Bahrain dan Cina. Mees Hilger serta Elianore Inder dijadwalkan mengambil sumpah sebagai WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag. Proses pengambilan sumpah ini akan berlangsung pada Senin 30 September 2024 waktu setempat. Yunus Nusi menyatakan belum ada kepastian mengenai apakah Mees Hilger dan Elianore Inder akan dapat diturunkan dalam laga kontra Bahrain dan Cina. PSSI sendiri sudah mengirimkan tim ke Belanda untuk memastikan proses pengambilan sumpah berjalan lancar. Arya Sinulinga saat ini sudah berada di Belanda guna memastikan bahwa semua persiapan telah selesai. Namun pengambilan sumpah WNI saja belum cukup untuk memungkinkan kedua pemain ini langsung bermain. Proses tambahan diperlukan yaitu perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Proses perpindahan federasi ini diharuskan dilakukan sebelum kedua pemain dapat didaftarkan secara resmi ke AFC. Menurut Yunus Nusi, perpindahan federasi biasanya memakan waktu sekitar 3 hingga 4 hari. Oleh karena itu, keputusan terkait apakah Mees Hilger dan Elianore Inder dapat bermain atau tidak bergantung pada kelancaran proses ini. PSSI terus memantau perkembangan dan berharap semuanya bisa rampung sesuai jadwal. Batas waktu untuk pendaftaran pemain ke AFC adalah tanggal 3 Oktober 2024, yang berarti proses perpindahan federasi tersebut harus selesai sebelum tanggal tersebut. Jika seluruh proses administrasi dapat selesai sebelum batas waktu tersebut, maka Mees Hilger dan Elianore Inder memiliki peluang besar untuk memperkuat timnas Indonesia dalam 2 laga penting itu. Tim pelatih terus melakukan koordinasi dengan PSSI terkait kesiapan kedua pemain ini. Kehadiran Mees Hilger dan Elianore Inder diharapkan dapat memberikan tambahan kekuatan pada lini belakang dan tengah skuad Garuda. Proses administrasi yang melibatkan perpindahan kewarganegaraan dan perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI memang membutuhkan waktu dan perhatian penuh. Setelah sumpah WNI dilakukan, PSSI akan segera mengajukan perpindahan federasi kedua pemain tersebut ke FIFA dan AFC. Pengajuan perpindahan federasi ini menjadi bagian dari prosedur standar bagi pemain yang sebelumnya bermain untuk negara lain. Meskipun perpindahan federasi ini membutuhkan waktu, PSSI optimis bahwa seluruh proses dapat diselesaikan tepat waktu. Setelah evaluasi dari turnamen di Prancis, Indra Syafri merekomendasikan 3 dari 5 pemain yang dianggap paling potensial untuk membela tim nasional U20. Nama-nama yang awalnya dipertimbangkan adalah Tim Gippens, Dion Mars dan Maurai Sinoke. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul kendala terkait proses naturalisasi Maurai Sinoke. Hal ini disebabkan aturan FIFA yang hanya memperbolehkan pemain untuk pindah ke warganegaraan jika mereka memiliki darah keturunan dari orang tua, kakek atau nenek. Dalam kasus Maurai Sinoke, garis keturunan Indonesianya berada di atas generasi kakek nenek sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk proses naturalisasi. Atas dasar pertimbangan tersebut, perubahan dilakukan dalam daftar pemain yang direkomendasikan. Nama Maurai Sinoke kemudian digantikan oleh Kaya Simone. Kaya Simone sudah memberikan sinyal positif untuk bergabung dengan tim nasional U20 Indonesia dan diharapkan bisa menjadi tambahan yang signifikan bagi tim. Indra Syafri menjelaskan bahwa 5 pemain keturunan ini sempat diuji cobakan dalam turnamen di Prancis. Dari 5 nama tersebut dipilih 3 pemain yang paling layak untuk direkomendasikan mengikuti proses naturalisasi. Diskusi lebih lanjut dilakukan oleh pihak pelatih dan manajemen terkait pengganti Maurai Sinoke. Setelah mempertimbangkan berbagai opsi, diputuskan bahwa Kaya Simone adalah pemain yang tepat untuk melengkapi daftar 3 pemain keturunan yang akan bergabung.
Saat ini proses administrasi terkait naturalisasi ketiga pemain tersebut sedang dalam penanganan PSSI. Segala prosedur hukum dan administrasi yang diperlukan untuk memfasilitasi perpindahan kewarganegaraan sedang ditindaklanjuti oleh pihak PSSI. Belum ada kabar terbaru terkait kemajuan proses ini, namun diharapkan semua prosedur dapat diselesaikan tepat waktu agar ketiga pemain tersebut bisa bergabung dengan tim sebelum Piala Asia. Pernyataan mengejutkan disampaikan oleh pelatih tim nasional Indonesia Sintayong. Ia mengungkapkan kemungkinan dirinya untuk menetap di Indonesia jika timnas berhasil mencapai putaran final Piala Dunia. Pertandingan melawan Bahrain dan Cina yang akan berlangsung bulan depan dianggap sebagai penentu utama perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Laga tandang tersebut dipandang sangat penting dalam memastikan langkah Indonesia untuk melaju ke tahap selanjutnya. Kedua tim tersebut diakui memiliki kekuatan yang cukup baik dan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Selain membahas tantangan di lapangan, Sintayong juga berbicara tentang masa depannya di Indonesia. Ia menyebutkan kemungkinan untuk tinggal di Indonesia jika berhasil membawa timnas lolos ke Piala Dunia 2026. Kehidupan di Indonesia diakuinya sebagai pengalaman yang menyenangkan, membuat dirinya merasa betah dan terhubung dengan negara ini. Kiprah Sintayong dalam memajukan sepak bola Indonesia telah menunjukkan dampak yang signifikan. Sejak mengambil alih posisi pelatih, perubahan dalam metode pelatihan dan mentalitas pemain terlihat jelas. Ambisi untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia menjadi salah satu tujuan terbesar dalam karir kepelatihannya. Setelah timnas Indonesia U20 berhasil menyelesaikan laga kualifikasi Piala Asia dengan kemenangan, sebuah momen menarik terjadi antara dua pelatih Indonesia. Indra Syafri tampak berjabat tangan dengan Sintayong. Momen ini mencuri perhatian banyak pihak termasuk para penonton yang hadir di stadion. Sintayong menyaksikan pertandingan tersebut secara langsung dari tribun bersama Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Kehadirannya di tribun tak lepas dari perhatian para penonton yang sempat meneriakkan namanya selama pertandingan berlangsung. Dukungan untuk Sin terlihat begitu kuat meskipun kali ini ia datang sebagai penonton. Setelah pertandingan berakhir, Sin turun ke lapangan dan terlihat menyalami Indra Syafri. Momen tersebut terjadi setelah keberhasilan Indra membawa timnas U20 memastikan tempat di Piala Asia. Bagi Indra Syafri, Piala Asia U20 menjadi kali ketiga ia terlibat di ajang level kontinental. Sebelumnya ia telah membawa timnas Indonesia berlaga di Piala Asia U19 2014 dan Piala Asia U19 2018. Pada turnamen tahun 2018 timnas U19 berhasil mencapai babak perempat final, pencapaian yang membanggakan di tengah persaingan ketat dengan tim kuat lainnya di Asia. Kesuksesan Indra Syafri dalam membawa timnas U20 ke Piala Asia menambah catatan prestasinya di sepak bola usia muda Indonesia. Kolaborasi serta dukungan antara pelatih Indra Syafri dan Sintayong menunjukkan komitmen kuat kedua sosok tersebut dalam memajukan sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Keberhasilan timnas Indonesia melaju ke putaran final Piala Asia U20 mendapat perhatian dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia tak lupa menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas perjuangan keras tim yang berhasil mencapai pencapaian ini. Erick Thohir menekankan pentingnya keberhasilan ini sebagai langkah signifikan dalam pembangunan sepak bola usia muda di Indonesia. Ia menyampaikan rasa syukur yang mendalam dan menegaskan bahwa pencapaian ini adalah buah dari usaha kolektif. Tidak hanya menyoroti aspek prestasi, Erick Thohir juga menyampaikan bahwa pencapaian ini bukanlah akhir dari perjalanan. Piala Asia U20 akan menjadi kesempatan bagi para pemain muda Indonesia untuk mengasah kemampuan mereka di panggung internasional. Sementara itu, persiapan jelang Piala Asia U20 mulai direncanakan oleh pelatih timnas U20 Indra Syafri. Indra menyampaikan bahwa timnas U20 Indonesia akan mempersiapkan diri dengan maksimal. Indra juga mengungkapkan bahwa skuad masih terbuka untuk penambahan pemain, terutama untuk memperkuat kualitas tim menghadapi lawan berat di ajang tersebut.
Proses scouting pemain ini dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat tim nasional yang akan berlaga di level kontinental. Pemain keturunan dianggap mampu memberikan kontribusi lebih dalam hal pengalaman dan kualitas bermain di Liga Eropa yang lebih kompetitif. Menurut Indra Syafri, pemain yang diincar adalah mereka yang masih terikat kontrak dengan klub, tetapi belum sempat bergabung dengan pemusatan latihan timnas. Selain soal penambahan pemain, Indra Syafri juga mengungkapkan rencana tim dalam menghadapi fase persiapan menuju Piala Asia. Latihan intensif dan uji coba internasional sudah menjadi bagian dari agenda yang dirancang untuk mematangkan strategi dan taktik tim. Uji coba dengan tim kuat dari negara lain di Asia maupun dari benua lain akan diupayakan demi mengasah kemampuan dan mental para pemain muda. Indra berharap para pemain dapat lebih memahami ritme permainan dan menghadapi tekanan yang akan dihadapi di turnamen besar seperti Piala Asia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get.